Humor dan demokrasi. Untuk dapat menjaga jiwa raga tetap sehat, manusia zaman sekarang harus mencari obat yang manjur. Salah satu obat itu adalah humor. Jadi sesungguhnya sikap humor yang berarti dapat mentertawakan diri sendiri dan lingkungannya benar-benar dapat membuat orang sehat. Namun sikap banyak orang patut disayangkan, sebab meskipun banyak orang setuju bahwa tertawa itu sehat, tetapi perhatian terhadapnya kurang serius. Di negara-negara yang serius, supaya semakin serius, maka tertawa menjadikannya sehat dan demokratis. Intensitas humor dapat dipakai sebagai sarana pemantau kesehatan individu dan masyarakat. Malah Van Vraag berkata bahwa humor dapat menjadi salah satu sila demokrasi yang sehat, di mana individu dan masyarakat tidak tertawa lagi. Di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada lain yang dapat membuat kita percaya pada sifat kemanusiaan selain daripada ketawanya, kelemah lembutannya, dan kasih sayangnya. Humor sejati membuat tertawa dan tersenyum bersama-sama dengan orang lain dan bukan menertawakan orang lain. Dan humor manusia mendapat pelajaran agar dari humor manusia dapat pelajaran agar ia melihat kelemahan-kelemahannya sendiri dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kewarasan, kemanusiaan, toleransi, kedewasaan, dan demokrasi. Banyak pakar filsafat dan ilmu jiwa yang membahas humor, seperti Aristoteles, Freud, Schopenhauer, Bergson, Leibniz. Mereka berpendapat bahwa humor sebagai gejala sampingan dapat untuk merekayasa atau menetralisir kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan otomatisme. Hal-hal semacam ini sebenarnya bukan perkara kecil. Lebih-lebih otomatisme dan rutinisme bisa membuat manusia menderita karena sesak napas. Hidup terasa berat karena napas dirampas. Humor dapat membantu agar manusia dapat bernapas lega dan puas. Ia adalah sarana untuk berlonggar. Orang India sejak zaman dahulu kala mengenal latihan bernapas, yaitu Hatha Yoga, untuk mengatasi kesulitan bernapas. Dengan cara itu mereka berusaha untuk menghilangkan ketegangan. Dalam kitab Kejadian diwartakan, setelah 6 hari Allah menciptakan jagat raya dan segala isinya, hari ke-7 Allah beristirahat. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 3. Artinya apa? Artinya bagi kita, kerja keras jangan sampai membelenggu hidup kita. Karena itu merendahkan pekerjaan
dan kita menjadi kuli dan menyengsarakan hidup kita sendiri. Kita pun dapat membaca dalam kitab suci, umat Israel dipaksa kerja paksa oleh Raja Firaun, namun Tuhan membebaskannya. Para pakar psikologi juga sudah membuktikan bahwa perasaan-perasaan kita mempunyai pengaruh besar untuk hormon-hormon kita. Ternyata ada kaitan erat antara humor dan hormon. Kalau hormon itu cairan dalam tubuh dan humor cairan dalam hidup. Dengan humor hidup yang beku dan tegang, kaku dan gersang menjadi lembut dan hidup. Dan akan nyata bahwa orang yang humoris adalah juga orang yang harmonis. Bisa dipastikan bahwa tidak semua orang memiliki rasa humor yang sama, sense of humor. Tetapi ada keyakinan bahwa humor minimum menjadi bagian hidup yang minimal. Penting untuk masyarakat supaya setidak-tidaknya dapat dan boleh tertawa. Lebih-lebih di negara otoriter, humor senantiasa ditakuti dan dinilai sebagai subversif oleh negara. Olok-olokan dan tertawan dianggap kritik, dan kritik paling tidak disukai oleh pemerintah seperti itu. Padahal humor dapat menjadi katarsis, yaitu suatu cara pelepasan emosi pada masyarakat saat mengalami ketegangan, pertikaian batin, dan kekecewaan. Oleh karenanya, perlulah diperhatikan bahwa humor itu terkait erat dengan kesehatan dan demokrasi. Malah kalau perlu dimasukkan dalam pasal HAM, hak asasi manusia. Humor memiliki kekuatan besar, bukan saja dapat menjadi wahana, tetapi senjata rahasia demokrasi dan untuk kesejahteraan jiwa raga setiap warga bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin.